المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم طهر الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم من المعاجزين. رب حسن لنا ولكم يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita, melimpahkan kepada kita akan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Nikmat-nikmat yang banyak yang sudah kita terima terus menerus tanpa ada putus-putusnya. Di antaranya adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan yang lebih penting adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bernabi kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita berkesempatan hadir untuk sama-sama menghadiri salat Idul Adha yang penuh dengan kemuliaan. Berharap mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, tarawih dan Arafah, dan insyaallah pagi tahun ini yang berkurban, kurbannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaat darinya yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah. Melalui mimbar salat Idul Adha yang mulia ini, perkanan para hati berwasiat takwa kepada diri hati sendiri dan pada jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah,
Dengan kita menjalankan semua yang diperintahkannya, seraya kita menjauhkan sejauh-jauhnya hal-hal yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita nantinya dimasukkan dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ibadah kurban adalah ibadah yang multidimensi. Secara spiritual, ibadah kurban merupakan salah satu ibadah untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah firmankan, sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Allah dan berkurbanlah. Inna a'tainaka kal-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nabi Ibrahim dianugerahi kekayaan yang sangat berlimpah. Dikutip dari kisah orang-orang sabar yang dikarang oleh Nasiruddin sebagai wujud syukur kepada Allah. Beliau Nabi Allah Ibrahim tiap tahun selalu menyembelih hewan ternaknya, sapi, kambing, unta yang jumlahnya fantastis, ratusan bahkan ribuan, sehingga masyarakat di sana itu merasa senang, kagum akan kedermawanan daripada Nabi Ibrahim. Namun di sela-sela daripada penyembelihan hewan itu, ya Ibrahim, sungguh kau adalah manusia paling dermawan. Setiap tahun kamu memotong hewan-hewan ternak kamu untuk dibagikan kepada kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Semua itu tidak ada apa-apanya. Sapi, kambing, unta, setiap tahun saya kurbankan. Seandainya Allah Ta'ala karuniakan aku anak, kalau disuruh sembelih aku sendiri, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Hadirin rahmatullah, inilah dialami oleh Nabi Ibrahim, dan pada akhirnya beliau dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Seperti yang diceritakan dalam sejarah para nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim dan keluarga Siti Hajar dan Nabi Ismail tinggal bersama di Hebron. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membawa semuanya ke kota Mekah. Dibawa anak istrinya Siti Hajar, Nabi Ismail yang masih kecil, dibawa ke kota Mekah, yang mana pada saat itu tidak ada apa-apa, hanya bebatuan, panas frontal, cari air pun susah. Setelah Nabi Allah Ibrahim mengantarkan anak dan istrinya di tempat yang tidak jauh dari sana yang bernama Samiyah, beliau berdoa, ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman yang di dekat rumah engkau, Baitullah yang mulia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, enggak beberapa tahun waktu dan ketika Nabi Allah Ibrahim bertemu kembali dengan anaknya yang beranjak dewasa, Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan sesuatu yang sangat ia cintai. Pada hari ke-8 bulan Dzulhijjah, Nabi Allah Ibrahim lagi tidur, disejukkan dengan suara yang luar biasa. Ya Ibrahim, hai Ibrahim, bayar nazarmu. Ya Ibrahim, bayar nazarmu. Allah Ta'ala menagih nazarnya Ibrahim. Nazar bingung. Nabi Allah Ibrahim seperti nazar apa? Oh, rupanya beberapa tahun yang lalu ketika sontak kalimat, andainya Allah Ta'ala kami akan anak, suruh sembelih itu merupakan nazar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mimpi di tanggal 8 itu Nabi Allah Ibrahim tidak terlalu menanggapi.
dialami begitu saja. Namun pada tanggal 9 Zulhijjah disebut Arafah. Arafah di sinalah Nabi Allah Ibrahim yakin ini adalah firman Allah, ini adalah instruksi dari Allah, ini adalah perintah Allah. Oleh karena Nabi Allah Ibrahim ngomong sama anaknya di Arab di kota Mekah. Dalam surat As-Saffat 102 disampaikan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Allah Ismail berusia yang kira-kira bisa diajak kerjasama oleh ayahnya, bisa membantu ini, bisa bantu itu, maka Allah Ta'ala perintahkan untuk disembelih. Qala ya bunayya ini ara fil manam, kata Nabi Ibrahim, ya anakku, semalam 2 malam lalu ayah bermimpi diperintahkan untuk menyembelih kau. Anni azbahuka fanzur madza tara. Jadi perintah menyembelih kau, menurut kamu bagaimana? Nabi Allah Ibrahim dalam hidupnya senantiasa berdoa, Rabbi habli minas shalihin, dapat dikarunia oleh Allah yang saleh. Jawaban anak saleh adalah ya abati if'al ma tu'mar, kata insyaallah nasabih. Dan saat itu juga Nabi Allah Ibrahim mendapatkan jawaban dari anaknya, ya ayah kerjakan kalau memang itu perintah Allah. Hadirin rahimahullah. Hari-hari menjelang Idul Adha, hari-hari menjelang Idul Adha, saya sudah melihat Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail menunggu akan perintah Allah sambil menunggu hari akan esok. Falamma aslama wa tallahu lil jabal, tatkala keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim melarikan anaknya di atas pelipis sebelah kanan. Nyatalah kesabaran keduanya. Ketika ngobrol maka paginya esok harinya tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim membawa anaknya ke suatu tempat untuk dipersembahkan kepada Allah. Maka ayat selanjutnya, ketika keduanya pasrah, maka ada tafsir, ada dialog yang termuat di tafsir yang namanya Safatul Tafasir karena Syekh Muhammad Al-Asrabul, bahwasanya Nabi Allah Ismail mohon kepada ayahnya. Apa katanya? Nabi Ismail minta yang pertama, ya ayah, agar kiranya ketika penyembelihan kau ikat aku atau aku tak bergerak. Yang pertama. Yang kedua, ayah, tolong baju yang ayah kenakan agar digulung, ditinggikan atau bahkan dilepas, agar nanti percikan-percikan darah yang akan keluar dari dalam diriku tidak mengenai pakaian ayah. Dan apabila ibunda melihat, dia akan tidak akan bisa. Yang ketiga, mohon segerakannya ayah penyembelihannya dengan mempertajam pisau yang akan kau gunakan, agar saat-saat ajalku tiba lebih cepat dan lebih dikatakan lebih manfaat. Nabi Ismail berharap agar ayah mempertajam punya pisaunya. Lalu Nabi Ibrahim berkata juga, apabila ayahnya pulang dan bertemu ibundanya, akan memberikan selalu kaget bahwasanya dirinya sudah menghadap Allah terlebih dahulu dengan harapan nanti dipertemukan di surga Allah. Dan yang terakhir, jika ayah dan bunda ingin melihat baju yang dikenakan hari ini sebagai tanda rindu, maka diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim. Semua permintaannya dikabulkan oleh Nabi Ibrahim AS. Saat-saat penyembelihan pun tiba, pisau yang digunakan sudah diasah sedemikian rupa, ditempelkan oleh Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim tak kuat memandang anaknya yang akan disembelih. Pisau tidak mampu melukai leher Nabi Ismail. Yang pertama itu, yang kedua sama. Dan yang ketiga, Nabi Allah berkata, ya Allah, hari ini ku persembahkan anakku, ku korbankan anakku sebagai perintah atasmu, ya Allah. Seketika itu juga tangan Nabi Allah Ibrahim bergerak di leher Nabi Ismail.
maka berhamburanlah darah yang saat itu mengenai muka Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim tak kuat kemana yang terjadi pada saat itu. Namun Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang berikutnya, wa nadainahu ya Ibrahim, dan kami panggil ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya innaka la tajzil muhsin inna hadza lahuwal bayanul mubin wa fadainahu bidzibhin 'azim. Ketika Nabi Allah Ibrahim berpaling, tidak kuat melihat anaknya yang sedang bersimbah darah karena disembelih olehnya, maka kedengaran kalimat wa fadainahu bidzibhin 'azim, dan kami tebus, kata Allah Ta'ala, anak itu dengan seekor sembilan yang besar, dengan seekor sembilan belihan yang besar. Maka ketika kalimat itu dengar, maka Nabi Allah itu menoleh ke arah yang tadi anaknya itu dia sembelih. Betapa terkejutnya Nabi Allah Ibrahim. Maka didapatilah bahwasanya yang dia sembelih adalah seekor kambing yang besar. Spontanitas Nabi Allah Ibrahim pun berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat yang sekelilingnya itu bertakbir, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahu. Berkumandang takbir bersahutan, yang pada akhirnya Nabi Allah Ibrahim yakin ini adalah ujian dari Allah. Nabi Ismail yang berada di samping sebelah kirinya sempat langsung dipeluk oleh Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim mengatakan, wahai anakku, dengan besar, dengan penuh keharuan, Nabi Allah Ibrahim pun dengan rasa malu dan malu. Sampai akhir dibawa pulang. Istri tercinta Siti Hajar menanti kabar bagaimana keadaan anak dan suaminya. Ketika dijumpai anaknya masih hidup, suaminya tegar dan luar biasa, maka saat itu juga kambing dibas dan diberikan Allah Ta'ala kepadanya, dimakan dan dibagikan kepada para tetangga. Jadi rahmati Allah, inti adalah bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Inti dari bersembah pada pagi hari ini yaitu bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Maka sisi sosial misalnya, bagaimana ibadah kurban ini merekatkan antara kelompok orang-orang mampu dan kelompok orang-orang yang tidak mampu. Ibadah kurban ini menjadi jamuan khusus dari kelompok orang-orang mampu kepada kelompok orang-orang yang tidak mampu. Jamuan dalam bentuk persembahan daging kurban harapannya adalah akan melahirkan kepedulian dan kepekaan sosial. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adallah la yakunu ma'in ahsana salat. Allahumma ya malik al-manam wa al-Qur'an wa ta'ala min asy-syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أنت وأمنها عنه وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الأبرار. اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعلى الذين تابعهم تابعا بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.